Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah Wali Paiti episode 9. Mengenang kewalian Gus Dur. Sehabis tahlil bersama dalam rangka memperingati haul Gus Dur kedua, Wali Paiti bersama warga berkumpul bareng ngopi bersama-sama. Mereka saling berkelompok 3-4 orang membicarakan dan mengenang Gus Dur. Dan diselingi adu argumen mengenai apa rahasia di balik sepak terjang Gus Dur di masa lalu. Wali Paiti tersenyum-senyum melihat tingkah laku mereka. Wali Paiti sendiri duduk-duduk bersama 4 orang dengan satu cangkir kopi besar berada di tengah. Mereka berlima joinan bersama-sama. Indah dan rukun sekali. Paijo tetangga Wali Paiti mulai membuka pembicaraan dengan bertanya kepada Wali Paiti. Kang, menurut sampean gimana Gus Dur selama jadi presiden yang cuma sebentar itu? Sebelum kita membahas tentang itu semua, alangkah baiknya kita mengulas lagi sejarah sebelum Gus Dur jadi presiden. Jawab Wali Paiti. Wah, sip iki Kang. Gimana ceritanya? Kata teman-teman yang lain. Dulu ada seorang kiai di daerah Blitar, namanya Kiai Rohimi. Beliau ini ahli istikharah. Banyak sekali kiai yang sowan kepada Kiai Rohimi ini, guna menanyakan apa makna isyarah yang diterima. Dan Kiai Rohimi ini bisa menafsiri isyarah-isyarah yang ditanyakan kepadanya. Dan semuanya tidak pernah meleset. Hampir 100% mendekati kebenaran. Kehidupan sehari-hari beliau adalah sebagai petani desa yang sangat sederhana. Tiap pagi, beliau diantar cucunya pergi ke sawah dengan naik sepeda ontel. Biasanya para tamu yang mau sowan kepadanya menunggunya di depan dalem, menunggu beliau pulang. Dan di dalam rumah yang berdinding kayu jati itulah Kiai Rohimi menerima para tamunya. Di dalam rumah Kiai Rohimi ada sebuah kamar khusus yang disediakan untuk Gus Dur kalau berkunjung ke situ dan menginap. Gus Dur sebelum jadi presiden telah banyak menerima isyarah-isyarah dan menanyakan kepada Kiai Rohimi apa makna isyarah-isyarah yang dia terima. Kang, Kiai Rohimi ini tingkatannya lebih tinggi daripada Gus Dur ya. Sampai Gus Dur sendiri minta tolong untuk menafsiri isyarah yang beliau terima. Ucap Paijo kepada Wali Paiti. Tidak mesti begitu. Kamu tahu Pak Ridwan tetangga kita yang jadi dosen ilmu ekonomi di salah satu universitas terkenal itu? Tanya Wali Paiti. Iya, saya tahu Kang, jawab Paijo. Ketika ditanyakan kepadanya soal-soal nahwu sorof, apa Pak Ridwan mampu menjawabnya sendiri dengan baik dan benar? Tanya Wali Paiti lagi. Tidak Kang, Pak Ridwan jelas gak bisa. Pertanyaan-pertanyaan itu pastinya para santri yang bisa menjawabnya. Jawab Paijo. Dengan seperti itu, apa tingkatan santri itu lebih tinggi daripada tingkatan Pak Ridwan yang dosen itu? Tanya Wali Paiti sekali lagi. Ya tentu tidak Kang, jawab Paijo mulai mengerti. Begitulah apa yang terjadi di antara Gus Dur dan Kiai Rohimi ini tidak bisa jadi acuan siapa lebih tinggi tingkatannya. Jelas Wali Paiti. Wali Paiti menyedot rokok Ji Samsunya
dan nyeruput kopi sedikit lalu melanjutkan ceritanya. Sampean akan jadi orang nomor 1 di Indonesia, tapi hanya sebentar, ucap Kiai Rohimi kepada Gus Dur, menafsiri isyarah yang diterima Gus Dur. Berapa lama Kiai? Tanya Gus Dur. Tidak sampai 3 tahun, jawab Kiai Rohimi. Tugas yang sangat berat, ucap Gus Dur tanpa memperdulikan lama jabatannya. Iya, ini memang tugas yang sangat berat, Gus. Dan sampean akan diturunkan oleh rakyat sampean sendiri, kata Kiai Rohimi. Kalau ini memang tugas, biarpun sebentar tidak apa-apa, yang penting bermanfaat, ucap Gus Dur. Gus Dur menerima dengan lapang dada isyarah yang diterimanya dari Kiai Rohimi. Beliau tidak peduli walaupun dalam kepemimpinannya kelak, beliau direcoki dan akhirnya diturunkan dengan tidak hormat. Gus Dur berprinsip, biarlah orang memusuhinya asal Allah menyayanginya. Biarlah orang menghinanya asal Allah ridho kepadanya. Beberapa bulan kemudian, ganti para kiai sepuh yang mendapatkan isyarah-isyarah dari Allah mengenai Gus Dur. Para kiai tidak mau gegabah dengan menafsiri sendiri isyarah yang diterima oleh mereka. Para kiai sepuh sowan ke Kiai Rohimi menanyakan apa arti isyarah yang mereka terima. Memang nama Kiai Rohimi di kalangan para kiai-kiai NU sangat dikenal. Karena dalam menafsiri isyarah, Kiai Rohimi ini jagonya. Setelah mendapat arti isyarah dari Kiai Rohimi, para kiai sepuh ini menyampaikannya kepada Gus Dur. Dan Gus Dur dengan penuh takzim menerima mereka dan mengucapkan terima kasih karena memperhatikannya selama ini. Walau Gus Dur sendiri sudah tahu kalau dirinya akan jadi presiden. Bahkan Gus Dur sudah tahu masa kepemimpinannya yang cuma sebentar itu sebelum para kiai ini mengetahuinya. Pertemuan ini dicium oleh wartawan. Dan ramailah berita pertemuan di kala itu. Dan para kiai sepuh ini dijuluki oleh wartawan sebagai poros langit. Disesuaikan dengan kelompok yang mengusung Gus Dur jadi presiden, yaitu poros tengah. Dan kebetulan pemimpin kelompok kiai sepuh ini adalah Kiai Fakih Langitan Tuban. Jadi paslah sebutan bagi beliau-beliau, yaitu poros langit. Dan kita semua tahu Gus Dur secara mengejutkan benar-benar jadi presiden. Walaupun Gus Dur dan para kiai sepuh sama sekali tidak terkejut dengan hal itu. Karena para kiai sepuh dan Gus Dur sudah tahu sebelumnya. Awal pemerintahan Gus Dur baik-baik saja. Hubungan Gus Dur dengan Bu Mega tampak mesra. Mereka bergantian mengadakan sarapan pagi bersama. Kadang di istana presiden, kadang di istana wakil presiden. Tapi lama-kelamaan, para koruptor dan penggila jabatan mulai khawatir dengan ketegasan Gus Dur dalam memimpin negara ini. Mereka mulai tidak bebas korupsi dan menumpuk-numpuk kekayaan pribadi karena ketatnya pengawasan Gus Dur di kala itu. Mereka mulai mendanai para mahasiswa untuk mendemo Gus Dur, mengangkat isu-isu yang memojokkan Gus Dur. Mereka para koruptor menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan Gus Dur. Gus Dur memang terkenal dengan gaya ngomongnya yang blak-blakan. Gus Dur berprinsip, padakno pengucapmu podo karo karepe atimu. Begitulah ketika Gus Dur dimintai pendapat oleh wartawan tentang Bu Mega yang sering diam aja.
Gus Dur dengan enteng menjawab, "Dia itu bodoh." Jawaban Gus Dur itu didengar oleh Pramono Anung yang ketika itu kalau nggak salah masih menjabat sebagai Sekjen PDIP. Dan oleh Pramono ini, jawaban Gus Dur itu disampaikan kepada Ibu Mega. Ngambeklah Bu Mega waktu itu. Bu Mega tidak mau menemui Gus Dur ketika sarapan pagi bersama di Istana Wakil Presiden. Dan inilah kesempatan yang ditunggu oleh para koruptor dan penggila jabatan. Inilah celah yang bisa menurunkan Gus Dur dari kursi presiden, batin mereka. Dan barulah para kiai sepuh dapat isyarah lagi kalau Gus Dur akan dilengserkan dari kursi presiden. Para kiai sepuh atau kiai poros langit ini sowan lagi kepada Kiai Rohimi. Minta pendapat dan minta solusi gimana baiknya dan supaya Gus Dur masih bisa jadi presiden. Kiai Rohimi mengatakan kepada para kiai, Gus Dur akan bisa tetap jadi presiden kalau mau minta maaf kepada Ibu Mega. Walaupun Gus Dur tidak ada niat merendahkan Ibu Mega. Ucap Kiai Rohimi. Biarpun Kiai Rohimi sudah tahu kalau jabatan Gus Dur cuma sebentar, tapi Kiai Rohimi tetap memberi peluang kepada para kiai. Kiai Rohimi berkeyakinan bahwa Allah jualah penentu akhir suatu kisah. Isyarah hanyalah perlambang. Para kiai kembali menemui Gus Dur dan menyampaikan apa yang diperoleh dalam isyarahnya dan juga menyampaikan pesan Kiai Rohimi. Tapi Gus Dur tidak mau melakukannya. Bukan berarti Gus Dur tidak mau minta maaf karena malu atau gengsi. Tapi apa yang dialami Gus Dur kurang lebih persis seperti apa yang dialami oleh Sayyidina Ali. Ketika dalam peperangan, Sayyidina Ali mau membunuh orang kafir yang sudah terjatuh di atas tanah. Sayyidina Ali tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika orang kafir itu meludahinya. Orang kafir ini heran melihat Sayyidina Ali yang tiba-tiba urung membunuhnya. Dan orang kafir ini menanyakan hal tersebut. Sayyidina Ali menjawab, "Pertama, aku berniat membunuhmu karena Allah. Tapi ketika kamu meludahiku, terbesit perasaan marah kepadamu. Maka aku urungkan niat membunuhmu karena ada niat selain Allah di hatiku." Gus Dur tidak mau minta maaf kalau niatnya karena ingin mempertahankan jabatan. Gus Dur tidak gila jabatan. Dan Gus Dur memang sudah tahu kalau masa kepemimpinannya cuma sebentar. Dan kita semua tahu Gus Dur akhirnya berhasil diturunkan dari kursi kepresidenan karena kasus yang dibuat-buat, yaitu Bulog-gate. Pak Ijo dan kawan-kawannya terdiam mendengar cerita Wali Paidi ini. Mereka merasa baru mendengar cerita Gus Dur dengan Kiai Rohimi. Mereka sangat penasaran. Apakah Kang Paidi pernah bertemu dengan Kiai Rohimi? Tanya Pak Ijo penasaran. Tidak pernah, jawab Wali Paidi santai dengan menyedot rokoknya. Lalu sampean dapat cerita dari mana? Tanya Pak Ijo lagi makin penasaran. Wali Paidi tidak menjawabnya. Dia hanya tersenyum dan menyeruput selepek kopi lalu ngeloyor pergi setelah cerita soal Gus Dur. Wali Paidi ngeloyor pergi, dia berjalan terus tanpa memperdulikan arah dan tujuan. Berjalan terus sambil menikmati rokoknya. Sudah beberapa lama dan seberapa jauh Wali Paidi berjalan, dia sendiri tidak tahu. Wali Paidi seperti tidak sadar, tiba-tiba saja hatinya dipenuhi zikir dengan Allah dan bersama Allah. Wali Paidi merasakan seakan-akan dia tidak berjalan di atas bumi. Dia seperti terbang. Tubuhnya ringan
dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Wali Paiti baru tersadar ketika adzan subuh berkumandang. Dan dilihatnya di depan ada sebuah masjid yang semuanya terbuat dari bambu. Demikianlah kisah Wali Paiti episode 9. Mengenang kewalian Gus Dur. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Sekian dan nantikan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.